Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Harus tetap semangat dan jangan lupa jaga kondisi kesehatan ya. Nah, pasti kalian udah sering dengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Safani Lainun dan rekan saya Wahyu Iciwati. Di sini kita akan belajar bersama mengenai materi kedaruratan medis, gangguan sistem, dan keracunan. Yuk langsung aja ke materi yang pertama, yaitu kedaruratan medis. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu kedaruratan medis? Jadi, kedaruratan medis merupakan semua yang dialami korban yang tidak tergolong dalam kecelakaan. Nah, untuk penanganannya sendiri yaitu dengan menjaga jalan nafas dan memantau tanda vital penderita secara teratur. Kedaruratan medis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, paparan panas, yaitu ada kram panas, kelelahan panas, dan sengatan panas. Yang kedua, paparan dingin, yaitu ada hipotermia sedang dan hipotermia berat. Nah, untuk paparan panas tadi, yang pertama ada kram panas. Kram panas disebabkan karena tubuh kehilangan cairan garam atau elektrolit. Gejala dan tanda apabila kita mengalami kram panas yaitu yang pertama, kejang pada otot yang disertai nyeri. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, mual. Dan yang keempat, mungkin pingsan. Untuk penanganannya sendiri yaitu yang pertama dengan membaringkan penderita di tempat yang teduh. Selanjutnya, beri minum kepada penderita. Apabila dibutuhkan, kita beri sedikit garam. Yang ketiga, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, kelelahan panas. Kelelahan panas diakibatkan karena kondisi tubuh yang tidak fit saat melakukan aktivitas di lingkungan yang suhu udaranya relatif tinggi. Karena itu mengakibatkan terganggunya aliran darah. Gejala dan tanda apabila kita mengalami kelelahan panas. Yang pertama, pernafasan cepat dan dangkal. Yang kedua, nadi lemah. Yang ketiga, kulit terasa dingin, lembab, keriput, pucat, dan keringat berlebihan. Yang keempat, tubuh terasa lemah. Dan yang kelima, pusing, kadang tidak respon. Untuk penanganannya sendiri yaitu yang pertama, membaringkan penderita di tempat yang teduh. Yang kedua, kendorkan pakaian yang mengikat. Yang ketiga, tinggikan tungkai penderita sekitar 20-30 cm. Yang keempat, berikan oksigen bila ada. Yang kelima, beri minum bila penderita sadar. Dan yang keenam, rujuk ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, sengatan panas. Sengatan panas diakibatkan karena suhu tubuh menjadi terlalu tinggi. Pada banyak kasus di sengatan panas ini, penderita tidak lagi berkeringat. Gejala dan tanda apabila kita mengalami sengatan panas. Yang pertama, pernapasan menjadi lebih cepat dan dalam. Yang kedua, nadi cepat dan kuat, diikuti nadi cepat tetapi lemah. Yang ketiga, kulit terasa kering, panas, kadang kemerahan. Yang keempat, manik mata melebar. Yang kelima, kehilangan kesadaran. Dan yang keenam, kejang umum atau gemetar pada otot. Untuk penanganannya sendiri yaitu yang pertama dengan meletakkan kantung es di ketiak penderita. Selanjutnya, lipat paha di belakang lutut dan sekitar mata kaki serta di samping leher. Yang kedua, bila memungkinkan, masukkan penderita ke dalam bak berisi air dingin dan tambahkan es di dalamnya. Dan yang ketiga, rujuk ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, paparan dingin ada hipotermia. Nah, apa sih hipotermia itu? Hipotermia merupakan kondisi saat temperatur tubuh menurun drastis di bawah suhu normal manusia yang dibutuhkan metabolisme dan fungsi tubuh.
yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Hipotermia sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipotermia sedang. Gejala dan tanda apabila kita mengalami hipotermia sedang yaitu menggigil, kemudian terasa melayang. Selanjutnya, pernapasan cepat tetapi nadi lambat. Kemudian, gangguan penglihatan, mata terasa berkunang-kunang. Dan yang keenam, reaksi mata menjadi lambat. Yang kedua ada hipotermia berat. Gejala dan tanda apabila kita mengalami hipotermia berat yaitu yang pertama, pernapasan menjadi sangat lambat. Yang kedua, denyut nadi juga sangat lambat. Yang ketiga, tidak ada respon. Yang keempat, manip mata melebar dan tidak bereaksi. Yang kelima, alat gerak menjadi kaku. Dan yang keenam, tidak menggigil. Untuk penanganan hipotermia yaitu yang pertama, melakukan penilaian dini dan pemeriksaan penderita. Yang kedua, pindahkan penderita dari lingkungan dingin ke lingkungan yang lebih hangat. Yang ketiga, jaga jalan nafas dan berikan oksigen bila ada. Yang keempat, ganti pakaian yang basah. Yang kelima, selimuti penderita, upayakan agar tetap kering. Yang keenam, bila penderita sadar, dapat diberikan minuman hangat secara pelan-pelan. Yang ketujuh, pantau tanda vital secara berkala. Yang kedelapan, rujuk ke fasilitas kesehatan. Masuk ke materi selanjutnya yaitu gangguan sistem. Nah, gangguan sistem terdiri dari gangguan pernapasan, gangguan sirkulasi, dan gangguan kesadaran. Yang pertama dari gangguan pernapasan yaitu ada asma. Asma bisa disebabkan karena alergi, kemudian bisa juga karena emosi yang meningkat. Tanda dan gejala apabila mengalami sesak nafas. Yang pertama, penderita terlihat sesak nafas. Yang kedua, kesulitan untuk berbicara. Yang ketiga, wajah terlihat pucat kebiruan. Yang keempat, terdengar bunyi mengi saat ekspirasi. Yang kelima, bisa menjadi tidak sadar dan bahkan sampai henti nafas. Penanganan untuk orang yang terkena asma. Yang pertama, menenangkan penderita. Yang kedua, minta bantuan seseorang untuk menahan posisi penderita agar posisinya menjadi setengah duduk. Yang ketiga, bantu penderita untuk mengambilkan obatnya dan bantu untuk menggunakan obat tersebut. Jika dalam 5 menit tidak ada perbaikan, segera bawa ke rumah sakit. Yang kedua, cedera dada. Cedera dada disebabkan karena yang pertama, bocornya paru-paru, yang kedua, pendarahan pada rongga pleura, dan yang ketiga karena patahnya tulang-tulang iga. Gejala dan tanda apabila mengalami cedera dada. Yang pertama, adanya riwayat benturan pada dada. Yang kedua, dada memar dan bengkak. Yang ketiga, kesulitan bernafas atau terasa sesak. Yang keempat, nyeri saat bernafas. Yang kelima, batuk darah. Biasanya darah berwarna cerah. Yang keenam, wajah terlihat pucat kebiruan. Dan yang ketujuh, syok. Posisi pemulihan. Yang pertama, membaringkan tubuh korban secara terlentang dan sejajarkan kedua kaki korban dengan tubuhnya. Berlututlah di samping korban dan letakkan lengan terdekat kita untuk membentuk sudut siku-siku.
Ambil lengan korban yang lain, tempelkan punggung tangan yang menghadap ke kita atau penolong. Dengan tangan lainnya, pegang paha terjauh dari kita dan tarik lutut. Pastikan untuk kaki rata di atas tanah. Tarik lutut secara perlahan yang terangkat dan putar ke arah kita. Gerakan sedikit kaki bagian atas hingga pinggul dan lutut membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya, gangguan sirkulasi. Yang pertama, pingsan. Pingsan disebabkan karena berkurangnya suplai darah ke otak yang bersifat sementara. Tanda dan gejalanya yang pertama, kesadaran menurun, kedua, wajah pucat, yang ketiga, nadi lambat, yang keempat, merasa gelisah, yang kelima, mual dan muntah. Penanganan untuk orang yang pingsan. Yang pertama, longgarkan semua yang mengikat atau mengganggu, misalnya dengan melonggarkan ikat pinggang dan melepas sepatu penderita. Yang kedua, posisikan kaki lebih tinggi dari jantung. Kemudian, usahakan penderita menghirup udara segar, bisa dengan cara mengipas-ngipas. Yang kedua, syok. Syok disebabkan karena kegagalan sistem distribusi darah ke seluruh tubuh. Tandanya yang pertama, kesadaran menurun sampai tidak sadar. Yang kedua, nafas cepat dan dangkal. Yang ketiga, nadi cepat dan lemah. Yang keempat, kulit dingin, lembab, dan pucat. Yang kelima, sering kebiruan pada bibir dan cuping telinga. Dan yang keenam, merasa gelisah. Penanganan untuk orang syok. Yang pertama, mengecek tanda vital penderita. Kemudian, longgarkan segala pakaian yang mengikat. Posisikan untuk kaki lebih tinggi dari jantung. Kecuali jika ada gangguan pernafasan, tidak perlu. Setelah itu, selimuti penderita. Yang ketiga, serangan jantung. Tanda dan gejala apabila mengalami serangan jantung, yang pertama, nyeri, yang kedua, merasa cemas atau bingung, yang ketiga, kesulitan bernafas, yang keempat, kulit pucat, lembab, dan dingin. Yang kelima, denyut nadi cepat dan sangat tidak teratur. Yang keenam, nyeri tidak berkurang saat istirahat atau saat setelah minum obat. Yang ketujuh, sering terjadi penurunan kesadaran. Penanganan untuk orang yang terkena serangan jantung. Yang pertama, bila sadar, bantu untuk duduk dengan tungkai ditekuk. Yang kedua, bila membawa obat, bantu untuk mengambilkannya. Yang ketiga, bila tidak sadar, lakukan posisi pemulihan. Yang keempat, selimuti penderita. Kemudian, perhatikan tanda vital dan segera rujuk ke fasilitas kesehatan.
Selanjutnya, gangguan kesadaran. Yang pertama, cedera kepala. Gejala dan tanda apabila mengalami cedera kepala. Yang pertama, ada riwayat cedera kepala. Yang kedua, hilang memori atau biasanya itu bersifat sementara. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, mual atau muntah. Yang kelima, penglihatan kabur. Yang keenam, terdapat luka atau lebam pada wajah. Yang ketujuh, manik mata tidak sama. Yang kedelapan, keluar cairan bening atau merah muda dari telinga atau hidung. Penanganan cedera kepala. Yang pertama, mempertahankan jalan nafas korban. Yang kedua, identifikasi apabila ada perdarahan atau patah tulang pada tengkorak. Yang ketiga, bila ada cairan yang keluar dari telinga, tutup menggunakan kasa steril dan balut ringan. Kemudian, miringkan kepala ke arah keluar cairan. Setelah itu, perlu perawatan medis segera mungkin. Yang kedua, epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas otak yang tidak normal. Tanda dan gejala apabila mengalami epilepsi. Yang pertama, sudden switching off atau tiba-tiba terdiam. Yang kedua, tidak komunikatif. Yang ketiga, terdapat gerakan cepat berulang pada bibir. Yang keempat, tiba-tiba terjatuh dan tidak sadar. Yang kelima, tubuh kaku atau fase tonik. Yang keenam, kejang atau fase klonik. Yang ketujuh, mulut keluar buih. Dan yang kedelapan, dilanjutkan fase tidur. Penanganan untuk orang epilepsi. Yang pertama, hindarkan korban dari benda berbahaya di sekitarnya dan hindari benturan. Lindungi kepala korban. Bila kejang berhenti dan korban tidak sadar, lakukan posisi pemulihan. Temani sampai korban sadar dan sarankan untuk ke dokter. Ada beberapa kejadian yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memar, bengkak, kesleo, kram, mimisan, dan luka bakar. Nah, materi tersebut akan dibahas oleh Kak Wahyu Wiciwati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis kompres. Nah, jenis kompres itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kompres panas dan juga kompres dingin. Kompres panas ini bertujuan untuk memperlebar pembuluh darah, sedangkan kompres dingin ini kebalikan dari kompres panas, yaitu untuk menyempitkan pembuluh darah. Nah, alat kompres ini biasa disebut dengan kirbat. Selanjutnya ada memar. Nah, memar ini merupakan cedera di bawah kulit yang mengakibatkan perubahan warna kulit, bisa menjadi merah hingga biru tua atau membengkak. Untuk penanganannya, yang pertama yaitu kita harus memeriksa kondisi dari penderita itu terlebih dahulu. Kemudian, kompres daerah bagian yang memar dengan kompres dingin, karena sesuai dengan fungsi dari kompres dingin itu sendiri yaitu untuk mempersempit pembuluh darah, karena tadi memar yaitu terjadi adanya pembengkakan. Kemudian yang terakhir yaitu meninggikan bagian cedera. Nah, ini berfungsi agar darah itu tidak menggumpal di bagian tersebut, jadi darah itu dapat mengalir dengan baik dan lancar. Yang selanjutnya yaitu ada bengkak. Bengkak ini terjadi
akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah yang biasa ditandai dengan warnanya itu menjadi membiru. Kemudian untuk penanganannya, yang pertama tentunya kita harus memeriksa kondisi penderita itu terlebih dahulu. Kemudian kita bisa kompres daerah bagian yang memar dengan kompres hangat. Sesuai dengan fungsinya dari kompres hangat, yaitu untuk memperlebar pembuluh darah, karena bengkak itu sendiri kan adanya sumbatan di pembuluh darah. Kemudian yang terakhir yaitu dengan meninggikan bagian luka. Selanjutnya itu ada kesleo. Nah, setelah kita mengalami kesleo, tentunya ada beberapa efek samping yang kita rasakan, yaitu bisa nyeri tekan, memar, maupun bengkak. Nah, untuk penanganannya sendiri, itu yang pertama kita bisa istirahatkan daerah yang kesleo. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan kompres dingin. Kenapa kompres dingin? Karena sesuai dari efek samping yang diberikan oleh kesleo itu ada bengkak. Nah, bengkak itu terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah. Jadi, kita perlu untuk membuat pembuluh darah tersebut menjadi normal kembali, yaitu dengan menyempitkan pembuluh darah tersebut, yaitu menggunakan kompres dingin. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa balut tekan daerah kesleo tersebut menggunakan ikatan 8. Nah, sesuai dengan materi balut pida yang telah kita terima pada materi latrut sebelumnya, itu ada beberapa jenis ikatan yang kita gunakan, yaitu menggunakan ikatan 8. Untuk membalutnya itu tidak perlu sampai terlalu menekan, membalutnya cukup untuk bisa mengurangi pergerakan atau imobilisasi. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus meninggikan daerah yang kesleo daripada jantung. Selanjutnya yaitu ada kram. Nah, kram ini terjadi karena adanya kontraksi atau menegangnya otot secara kuat dan juga tiba-tiba. Nah, untuk penanganannya yang pertama yaitu kita bisa meminta penderita tersebut untuk terlentang terlebih dahulu. Kemudian mengangkat kaki penderita, lalu tekan dengan dorongan badan. Kemudian tinggikan kaki lebih tinggi daripada jantung. Selanjutnya itu ada mimisan. Nah, mimisan ini terjadi karena rusaknya pembuluh darah halus pada dinding dalam hidung. Nah, untuk penanganannya yaitu yang pertama tentu kita harus memeriksa keadaan penderita terlebih dahulu. Kemudian kita meminta untuk menundukkan kepalanya. Jangan angkat kepalanya, karena jika darah tersebut masuk ke dalam rongga hidung, kemudian masuk ke dalam lagi, itu akan lebih berbahaya. Jadi kita harus menundukkan kepalanya. Ini bertujuan agar darah-darah tersebut bisa keluar. Kemudian selanjutnya yaitu bantulah penderita tersebut untuk membersihkan mimisannya hingga berhenti mengalir. Selanjutnya yaitu luka bakar. Nah, luka bakar ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan kedalaman lukanya. Ada derajat 3, derajat 2, dan juga superficial. Nah, kemudian untuk penanganan dari luka bakar itu sendiri, yang pertama tentunya kita harus bisa melakukan penilaian diri. Kemudian setelah itu lepaskan pakaian dan juga perhiasan yang terkena dari luka bakar tersebut. Kemudian yaitu aliri air pada bagian yang terkena luka bakar, karena seperti yang kita tahu bahwa luka bakar itu kan terjadi adanya api ataupun benda-benda panas, sehingga dengan air tersebut itu akan menetralkan dari suhu tubuh atau suhu kulit tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa memberi obat bioplasengton. Nah, jangan sesekali untuk menggunakan odol, karena tentunya di dalam odol kandungannya itu bahkan bisa memperparah dari luka bakar tersebut. Jadi ketika luka bakar tersebut memang
termasuk dalam kategori derajat 2 dan superficial, ketika kita beri dengan odol, maka untuk penanganannya kita harus membersihkan odol tersebut, dan itu mengakibatkan adanya penambahan rasa sakit. Kemudian selanjutnya kita bisa menutup luka bakar tersebut dengan penutup luka. Namun perlu diketahui bahwa menutup tersebut, karena luka bakar tersebut belum sepenuhnya kering, jadi kita tidak boleh asal menutup, karena ditakutkan penutup tersebut akan menempel pada luka tersebut. Kemudian yang terakhir, kita bisa merujuk ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya yaitu mengenai keracunan. Nah, berdasarkan jalur masuknya, keracunan itu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu melalui mulut, melalui pernafasan, melalui kulit, dan juga melalui gigitan. Nah, ada beberapa gejala dan tanda dari keracunan itu sendiri. Yang pertama itu misalnya penurunan respon. 2, gangguan pernafasan. 3, nyeri kepala, pusing, gangguan penglihatan. 4, mual, muntah, diare. 5, lemas, lumpuh, kesemutan. 6, pucat atau sianosis. Dan yang terakhir yaitu shock. Nah, untuk penanganannya yang pertama yaitu kita harus mengawasi jalan nafas. Apabila jika respon dari penderita itu menurun atau penderita mengalami muntah. Kemudian selanjutnya kita bisa mencari tahu penyebab dari keracunannya, misalnya dengan makanan terakhirnya, kapan, dan seberapa banyak, serta sisa muntahannya. Kemudian jika penderita tersebut mengalami shock, kita perlu melakukan penanganan shock. Dan kemudian kita bisa cek tanda vital secara berkala. Untuk selanjutnya yaitu bawa ke fasilitas kesehatan.